kami dapat menyembah dan melakukan doa dalam rangka beribadah merayakan atau ibadah Natal kami. Kami mohon berkati Tuhan penuh kami dan memberikan pengertian penjelasan firman Allah sehingga kami semua kuat, semua kami mengerti, semua kami semakin setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Kita baca dari ayat tema kita Lukas 2 ayat 11. Tolong ditayangkan. Kita baca. Ya, kita menggunakan waktu sedikit karena acara kita yang pada hari ini. Saya membacakan Bapak sekalian Lukas pasal 2 ayat 11 yang berbunyi demikian. Hari ini telah lahir bagi Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagi Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara sekalian yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tadi malam saya sudah menjelaskan kepada tentang Juru Selamat datang. Juru Selamat datang dalam rangka mencari saya, mencari saudara, memberikan berkat dan kehidupan yang abadi. Sebelumnya dia mengingatkan, memberitahu kepada kita bahwa kita dalam keadaan posisi tidak berdaya dan tidak berkemampuan dan akan binasa. Saya sudah menjelaskan juga bahwa Kristus satu-satunya penyelamat, bukan keagamaan, tetapi Kristus yang menyelamatkan. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, hari ini saya mengajak kita merenungkan ayat firman Tuhan. Mari kita bergembira. Saudara sekalian, Natal membuat kita bergembira, membuat kita bersukacita, membuat kita punya kekuatan dan harapan. Saudara sekalian, istilah bergembira itu yaitu sesuatu yang merasa senang yang dialami, dirasakan oleh kita. Itu yang disebut berbahagia. Berbahagia itu saudara sekalian bahwa dia merasa bangga dengan dirinya dan apa yang terjadi dalam kehidupannya, apa yang diterimanya, yang membuat merasa bahagia itu. Dan saudara sekalian, istilah bergembira itu dalam berbesar hati, ya, berbesar hati. Saudara sekalian, yang jelas di sini oleh karena dia mendapatkan sesuatu yang pasti dan bernilai tinggi, maka dia berbesar hati. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mengapa kita bergembira? Ini menjadi satu penyebab, ya. Ini adalah yang kita bilang bahwa saya tadi malam. Mengapa kita berbahagia? Saudara sekalian, penyebab atau dasar kita berbahagia yang pertama, saudara dan saya sudah bertemu dengan Tuhan. Yesus sudah datang dan kita bertemu dengan Tuhan.
Nah, yang ketiga saudara sekalian, bukan saja kita terlepas, tetapi kita sudah menjadi satu bagian keluarga Tuhan. Saudara dan saya bukan lagi asing bagi Tuhan, bagi keluarga Tuhan, tetapi kita menjadi bagian dari keluarga Tuhan. Maka kita tidak ada sekat, kita tidak ada satu tembok yang memisahkan antara kita semua. Baik itu pendidikan, baik itu latar belakang suku dan rasa ataupun dalam sikap ekonomi dan sebagainya. Kita semua adalah bagian daripada keluarga. Kita bersama-sama diterus, kita sama-sama diselamatkan, kita sama-sama bertemu dengan Tuhan, maka kita menjadi bagian daripada keluarga Tuhan ini. Dan saudara sekalian, ini yang menjadi dasar yang membuat kita bersaudara, kita bergembira dan bersukacita dan berbesar hati. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, menjadi bagian keluarga Tuhan, maka kita melihat satu sama lain bahwa inilah saudaraku, inilah keluarga, inilah bagian daripada keluarga saya, yaitu keluarga Tuhan. Maka saudara sekalian, dalam rangka itu kita harus meningkatkan terus kebersamaan kita. Kita meningkatkan persaudaraan kita, kekeluargaan kita, karena kita adalah bagian daripada keluarga Allah itu. Saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, yang menjadi dasar berikut kita berbahagia, bergembira, karena kita akan selamanya bersama-sama Kristus. Di dalam dunia ini kita berpisah. Kalau penting berpisah, kita ada lebih dulu dipanggil Tuhan, lebih dulu pergi ke tempat yang telah Tuhan siapkan. Tetapi saudara dan saya ke depan, kita akan bersama terus menerus dengan Tuhan di tempat yang sama, yaitu surgawi, tempat yang abadi yang Tuhan siapkan. Tetapi bukan saja sampai ke sana. Di dalam dunia ini, saudara dan saya terus bersama-sama dengan Tuhan. Di mana kehidupan kita, di mana kita tinggal, di mana kita hidup, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dengan demikian, perjalanan hidup kita ini, kita tidak sendirian, kita tidak dibiarkan, tetapi kita selalu bersama-sama dengan Tuhan. Kita selalu berada dengan Tuhan terus-menerus dalam situasi apapun. Dunia ini, keluarga bisa meninggalkan kita, bisa membiarkan kita, tetapi Yesus Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Dan demikian, saudara sekalian, kita wajar, kita wajib, kita harus mengalami kegembiraan itu. Kita wajar dan wajib kita menerima kebahagiaan itu, karena saudara terus menerus disertai Tuhan, terus menerus bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, yang berikut yang menjadi dasar dan membuat saudara dan saya bergembira, pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan terus menerus terjadi tepat pada waktunya Tuhan. Nah, dengan demikian saudara sekalian, di dalam perjalanan hidup kita, kita mengarungi hidup kita ini, kita tidak perlu khawatir dalam tanda petik bahwa siapa yang akan menolong saya, siapa yang bersama-sama saya. Saudara sekalian, dalam rangka Natal ini saya ingin mengingatkan kita, yang bersama-sama saya dan saudara kita semua adalah Yesus Tuhan, pencipta langit dan bumi ini, dan Dia bersama-sama dengan kita dalam situasi apapun juga. Saudaraku yang kekasih dalam, oleh sebab itulah saya mengajak saudara sekalian, mari kita bergembira bersama-sama, kita bersuka cita bersama-sama. Bukan tadi malam kita ya bersuka cita, tapi terus menerus bersuka cita, terus menerus bergembira bersama-sama dalam keluarga Tuhan ini. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, pertolongan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan terus menerus terjadi di dalam hidup ini. Memang secara manusia, khawatir itu adalah bagian hidup manusia. Tetapi saudara sekalian jangan tenggelam dalam kekhawatiran. Yang pasti, saudara dan saya ada bersama-sama dengan Tuhan. Tatkala kita dalam posisi bagaimanapun juga, seperti Tuhan menolong Petrus, Dia mengulurkan tangannya dan mengangkat Petrus dari tenggelam di waktu dia berjalan di atas air itu. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, memiliki kepastian
pertolongan Tuhan, memiliki kepastian bahwa Tuhan memelihara dan menjaga saudara. Nah, lebih pada itu saudara sekalian, saudara dan saya mendapatkan upah. Saudara, kita sudah 1 tahun ini, kita berjuang mengikut Tuhan, kita berusaha mengikut Tuhan, kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita memberikan sesuatu untuk Tuhan. Firman Allah mencatat bahwa saudara dan saya, jerih payah kita tidak sia-sia, kata Alkitab. Dan kita bukan saja tidak sia-sia, tetapi kita akan mendapatkan upah yang Tuhan berikan. Setiap sesuatu yang kita buat, setiap sesuatu yang kita kerjakan, setiap sesuatu yang kita lakukan di dalam pekerjaan Tuhan dan untuk sesama, maka kita mendapatkan upah. Tuhan sudah menyiapkan upah kepada kita. Kalau dunia ini di dalam pekerjaan hari kesari, perusahaan atau suatu lembaga, bangsa, negara memberikan sesuatu, apalagi Tuhan. Dia sangat menghargai, sangat melihat, sangat mengerti apa yang saudara dan saya buat. Dan demikian, apa yang menjadi upah kita atau dasar kita mendapatkan upah? Yang mendapatkan upah ialah suatu perbuatan pekerjaan selama hidup di dunia ini. Saudara sekalian, saya dan saudara hidup dalam dunia ini, dalam pekerjaan kita, dalam perbuatan kita, maka kita akan diberikan upah. Saudara sekalian, upah. Kalau misalnya dalam dunia ini ada yang tidak memberikan sesuatu kepada kita, tidak memberikan satu penghargaan kepada kita, jangan kecewa, jangan sedih, karena Tuhan yang akan memberikan. Manusia berubah, manusia sesuai dengan situasi dan keadaannya. Tetapi ingin saya katakan saudara sekalian, setiap perbuatan, setiap pekerjaan saudara dan saya itu ada dalam catatan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan upah kepada kita. Dah, saudara sekalian, apa saja lagi yang dibuat akan mendapatkan upah? Adalah orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh bersama-sama dengan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, orang yang sungguh-sungguh bekerja bagi Tuhan dan berbuat sesuatu untuk Tuhan. Orang-orang semacam inilah dia akan diberikan upah oleh Tuhan. Dia akan diberikan upah oleh Tuhan kepada kita semua yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Bukan Kristen Natal, bukan Kristen Paskah ataupun lain sebagainya. Tapi yang mendapatkan upah adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, sungguh-sungguh bersama-sama dengan Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan dan menyembah Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 19 ayat 29, saudara sekalian, orang yang mendapatkan upah itu adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang bernilai menurut dia dan mengikut Tuhan. Itu Matius pasal 19 ayat 29. Orang yang meninggalkan semuanya karena Tuhan dan mau mengikut Tuhan, maka Tuhan memberikan upah. Bahkan upah itu dikatakan lebih besar dari segala upah yang diberikan dunia ini. Saudara sekalian, bukan katanya, bukan ceritanya, tetapi firman Allah mencatat bahwa orang yang meninggalkan sesuatu yang dalam dunia ini mengikut Tuhan, maka dia mendapatkan upah yang lebih besar. Dengan demikian, saudara sekalian, wajib dan wajar dan seharusnya lah saudara dan saya bergembira. Wajib dan seharusnya lah saudara dan saya bersuka cita, karena kita akan mendapatkan upah dari Tuhan yang akan memberikannya kepada kita. Selain itu, saudara sekalian, orang yang berbahagia itu dia akan mendapatkan mahkota. Saya catat ada 6 mahkota yang saudara dan saya terima tatkala kita bersama-sama dengan Tuhan. Ada mahkota kehidupan, Yakobus 1 ayat 12. Kita mendapatkan mahkota. Yang berikut, yang kedua di situ ada mahkota tidak dapat binasa. 1 Korintus 9 ayat 24 dan 27. Tidak binasa. Kalau mahkota dalam dunia ini itu berakhir dalam dunia ini, tetapi mahkota yang Tuhan berikan akan selama-lamanya menjadi bagian kita. Mahkota tidak akan binasa. Yang berikut, kalau kita membaca Wahyu
pasal 3 ayat 11, bagi pemenang, pemenang akan diberikan upah, pemenang akan diberikan mahkota. Saudara sekalian, maka kita harus berjuang, kita berusaha, berupaya untuk menjadi pemenang iman. Ya, bukan kita pemenang pelari, tetapi kita pemenang iman, pengikut Yesus dan murid Yesus. Orang yang menjadi pemenang di dalam mengikut Tuhan dan mengiring Tuhan, maka dia akan mendapatkan mahkota di dalam hidupnya. Dengan demikian, saudara sekalian, bukan jabatan seseorang di dalam dunia ini, bukan jabatan seseorang di dalam suatu gereja yang menentukan mahkota itu, tetapi kesungguhan dan apabila kita menang di dalam mengarungi kehidupan ini, maka Bapak Ibu sekalian, berjuanglah, berupayalah, berusahalah untuk kita tetap menang di dalam mengarungi kehidupan ini. Nah, yang berikut saudara sekalian, mahkota kesetiaan. Rupanya saudara sekalian, setia itu bukan sekedar ungkapan kata, bukan sekedar suatu pernyataan, wah saya setia dan perlu setia. Setia itu membuat saudara dan saya mendapatkan mahkota di tempat yang telah Tuhan siapkan. Kesetiaan saya dan saudara akan menghasilkan mahkota yang indah, yang menyenangkan kita di masanya. Oleh sebab itu, saya mengajak saudara sekalian, saya mengingatkan kita semua, mari kita setia. Setia sampai akhir, setia sampai kehidupan kita berakhir. Baik mulai dari muda sampai masa tua, dan sampai Tuhan memanggil kita dan bertemu dengan Tuhan, menikmati, menerima mahkota itu. Saudara sekalian, setia jangan berdasarkan mood, setia jangan berdasarkan situasi dan keadaan, setia dalam situasi apapun juga, maka setia itu akan menghasilkan yang bernilai tinggi bagi saya dan saudara. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, yang berikut sukacita atau kemegahan terjadi dalam hidup kita, karena kita telah diselamatkan, karena kita telah dibebaskan, ditebus, dan kita sudah setia, maka saudara dan saya kita merasa bangga dengan diri kita dan dengan Tuhan. Karena kita memiliki Tuhan pencipta langit dan bumi ini, dan kita mendapatkan suatu mahkota yang Tuhan berikan. Saudara sekalian, setiap pejuang dia ingin mendapatkan mahkota dan senang. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, yang terakhir saya menyampaikan mahkota kemuliaan. Itu diberikan karena kita menjadi umat Tuhan, umat yang setia, yang menjadi suatu teladan bagi semua orang, kawah kesetiaannya. Setia mengikut Tuhan, setia melayani Tuhan dari muda sampai akhir hidupnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita mendapatkan mahkota kemuliaan. Saya tidak tahu bagaimana bentuknya, tetapi saya dan saudara, kita akan mendapatkan mahkota kemuliaan itu. Dengan demikian, kesimpulan kita, saudara sekalian, atau lebih tepat, apa yang dapat kita pelajari di sini? Yang pertama, saudara sekalian, mari kita setia kepada Tuhan, karena kita sudah ditebus, karena kita telah diselamatkan, karena kita telah mendapat jaminan bahwa kita akan peroleh hidup yang kekal, dan Tuhan bersama-sama dengan kita, dan kita mendapatkan mahkota. Mari, Bapak Ibu sekalian, umat Tuhan setia. Setia kepada Tuhan, setia ikut Tuhan, setia melayani Tuhan, setia berbuat sesuatu untuk Tuhan. Setia. Yang berikut saudara sekalian, di tengah situasi dalam dunia ini, saudara dan saya masih diberikan kesempatan hidup di bumi ini. Firman Allah mengingatkan dan mengajak kita, mari kita bergembira. Mari kita melakukan. Mari kita aktif, jangan diam, jangan melihat, jangan menonton, tetapi kita semua aktif dalam menyembah Tuhan, aktif dalam melayani Tuhan, aktif di dalam berbuat sesuatu untuk Tuhan. Jangan diam, jangan hanya menjadi orang yang melihat, menyaksikan kawan-kawan yang aktif. Mari semua. Saya sudah terus-menerus ingatkan, mari yang muda, yang senior, junior, kita maju terus. Kita bergerak, jangan diam di dalam kehidupan ini. Kita tingkatkan persaudaraan kita tingkatkan gerak kita membawa orang-orang kembali kepada Tuhan.
Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, yang berikut yang kita perlu pelajari daripada Natal kita, mulai dari tadi malam sampai hari ini, kita ambil bagian dalam rumah Tuhan. Ambil bagian. Saudara sekalian, kita semua dapat ambil bagian. Kita semua dapat berbuat sesuatu untuk Tuhan dan untuk sesama. Kita semua tidak ada yang tidak bisa. Semuanya bisa. Yang penting itu ada niat kita, ada keinginan kita, ada tekad kita. Saya ingin berbuat sesuatu untuk Tuhan. Mungkin seperti saya, seringkali saya katakan, saya tidak bisa berbuat untuk bermain musik dan untuk menyanyi, tetapi ada bagian yang lain. Saya sangat terkesan dan diberkati, disampaikan oleh seorang ibu yang sudah senior. Dia katakan, Pak Sajam, saya tidak bisa seperti yang lain, tetapi saya bisa berdoa. Berdoa dan memberikan apa yang dapat saya berikan untuk Tuhan dan kepada sesama. Saudara sekalian, dia hanya bisa berdoa. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk hamba Tuhan, berdoa untuk pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan. Dia berdoa. Setiap pagi jam 4 dia bangun, dia berdoa. Dan dia dapat berbuat sesuatu yang dapat dibuat, dia berikan. Saudara sekalian, mari kita melakukan, kita berbuat sesuatu untuk Tuhan. Ambil bagian, ya, ambil bagian. Mulai dari yang muda, yang senior, kita senior, kita ambil bagian semua di dalam rumah Tuhan ini. Rumah Tuhan ini adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita dan tanggung jawab kita untuk mengurusnya dan sebagainya. Saudara sekalian, situasi dan keadaan kita, suara di dalam ruangan ibadah kita, saudaraku, kadang-kadang sampai keluar sana dan ada gangguan. Maka ada rencana kita ingin menutup ini supaya suaranya bagus dan enak didengar dan juga dinikmati. Ini satu program kita tahun depan. Bukan program saya saja, tetapi program kita semua, menjadi tanggung jawab kita semua. Mari kita ambil bagian sesuai dengan apa yang dapat kita buat. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, yang berikut yang dapat kita pelajari dari khotbah tadi malam sampai hari ini, saudara sekalian, jamu Tuhan. Jamu Tuhan. Seperti Sakius, tak kala dia bertemu dengan Tuhan, dia katakan, dia sambut Tuhan, jamu Tuhan di rumahnya. Dia panggil mereka dan Tuhan bersama para murid bersama-sama dengan dia. Saudara sekalian, saya dan saudara sebagai orang yang sudah ditebus, orang yang telah diselamatkan dan bertemu dengan Tuhan, maka saudara dan saya, kita perlu menjamu Tuhan. Seperti Sakius, undang ke rumah kita. Kita memberi makan kepada Tuhan, tanda petik, kita memberikan tumpangan dan sebagainya. Itulah yang saya sebut menjamu Tuhan. Kita ambil bagian tadi saya jelaskan, kita berbuat sesuatu, kita akan memberi sesuatu untuk Tuhan dan sesama kita. Terakhir sebagai pembelajaran kita, ikut Tuhan dan berbuat. Jangan sekedar ikut, tetapi kita berbuat sesuatu. Anak-anak yang CD hari ini, ya, kita harus berbuat sesuatu. Kalian masih junior, masih masa depan yang bagus ke depan, berbuat sesuatu. Lakukan sesuatu untuk Tuhan dan untuk gereja Tuhan. Saudaraku sekalian, mari kita bergembira karena Kristus sudah datang. Kristus telah menebus. Yesus satu-satunya juru selamat kita. Bergembira, bersukacita karena Kristus. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman Allah yang boleh kami dengar dan boleh kami pahami dan kami pelajari. Kami mohon Tuhan berkati, Tuhan meneguhkan, Tuhan menguatkan kami. Mampukan kami untuk setia, mampukan kami untuk terus-menerus melayani Tuhan dan menyembah Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa, suara hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biarlah Tuhan terus-menerus berbuat dan berbuat. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.